Bismillah. Berikut akan kita bahas jawaban dari latihan soal mansubat munada yang ada di halaman 71 kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jadi soalnya adalah adkhil adawatin nida'i fi ma ya'ti, masukkanlah alat-alat panggilan pada kata berikut ini. Ya, jadi ada Abu Bakar, Ibnu Umar, Salim, Akhu Ali, Al-Alim, Al-Mutarrisah, Naimun alas sarir, Mujibat da'awat, Muslimun, Sami'u du'a. Tapi sebelum kita menjawab satu persatu, kita refresh kembali ringkasan dari munada atau aturan-aturan di dalam i'rab munada. Yang di sini kita tampilkan ada sebuah tabel, ya. Ada beberapa aturan i'rab munada. Nah, kategori pertama yang atas sendiri, ya, nomor 1, 2, dan 3. Apabila jenis munada atau isim yang dipanggil itu berupa mudhaf atau syibhul mudhaf atau nakirah ghairu maksudah, ya, nakirah yang tidak dimaksudkan pada orang tertentu, maka i'rab munadanya adalah nasab. Kemudian yang kedua, apabila yang dipanggil adalah nama mufrad atau nakirah maksudah, nakirah yang ditujukan untuk orang tertentu, maka i'rab munadanya adalah mabni di atas rafa. Kemudian apabila, ya, jenis munadanya itu mu'arraf bi'al atau ma'rifah dengan menggunakan alif lam, maka i'rab munadanya rafa, dan kemudian harus didahului dengan ayuha, ayatuha, hadza atau hadhihi, menyesuaikan jenis kelamin dari munada. Taib, ya, moga-moga sudah bisa diingat kembali pelajaran yang lalu. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu dari soal yang disebutkan. Nah, untuk memudahkan, di samping kanan dari tabel juga sudah kita sertakan ringkasan dari aturan munada. Ya, moga-moga langsung bisa dijadikan referensi. Taib yang pertama, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Untuk menentukan i'rab ketika dia dipanggil, ya, misalkan dengan menggunakan huruf nida ya, maka kita harus mengerti terlebih dahulu jenis munadanya. Jadi Abu Bakar itu masuk di dalam kategori yang mana? Ya. Jadi Abu Bakar itu adalah menyandarkan Abu pada Bakar, ya. Ayahnya Bakar. Dia bentuknya mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih. Kemudian bagaimana kalau kita panggil dengan menggunakan ya, maka i'rabnya menjadi nasab. Ya, kita ingat kembali bahwasanya Abu Bakar ini mudhafnya yaitu Abu itu termasuk dari jenis asmaul khamsah, isim yang 5. Ya, Abu, Akhu, Hamu, Fu, dan Dzu. Ya, ada 5 yang bentuk perubahan akhir katanya sama. Ya, rofa dengan waw, nasab dengan alif, dan jar menggunakan ya. Jadi kita pilih yang nasab. Jadi ketika dipanggil dengan ya, jadi adalah ya Aba Bakrin, ya, wahai Abu Bakar. Abanya kita pilih yang menggunakan alif sebagai tanda nasabnya. Sedangkan Bakar di sini bagaimana? Selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Taib yang kedua, Ibnu Umar, ya. Jenis munadanya yang mana? Ya, jenis munadanya sama dengan Abu Bakar, ya, mudhaf ilaih, yang menyandarkan Ibnu kepada Umar, anaknya Umar. Nah, bagaimana kalau dipanggil dengan menggunakan ya? I'rab munadanya harus nasab, ya, karena dia isim mufrad. Ibnu itu nasabnya dengan menggunakan alif, jadilah ya bena Umar, wahai Ibnu Umar, ya. Jadi ibnanya ini nasab sebagai munada dari ya, kemudian Umarnya adalah majrur, ya. Ingat di sini Umar bukan mansub, tapi ini adalah majrur. Dia sebagai mudhaf ilaih, dan karena Umar itu isim yang sharif, maka dia majrur menggunakan fathah, ya. Diingat kembali pelajaran yang lalu. Yang ketiga, Salim.
Ya, ada orang namanya Salim. Sehingga kalau kita lihat di sini jenis munadanya yang mana? Ya, termasuk nama mufrad atau nama tunggal. Bagaimana kalau kita panggil? Dalam hal ini i'rabnya adalah mabni di atas rofa. Rofanya salimun, kalau dimabnikan tanwinnya dihilangkan. Jadilah dia salimu. Ya, jadi jawabannya adalah ya salimu. Ya salimu. Ingat ya, di sini kita sedang belajar nahwu, jadi jangan mewakaf sehingga cukup dibaca ya salim. Ya. Tapi karena kita sedang belajar nahwu, kita sebutkan bentuk terakhir dari kata tersebut. Ya salimu. Taib, sekarang yang keempat, akhu aliyin, saudaranya Ali. Ya. Ini termasuk yang mana? Mudhof ilaih. Ya. Jenisnya akhu itu termasuk dari isim asmaul khamsah, sama dengan abu. Ya, sehingga di sini i'rab munadanya adalah nasab. Ya, nasabnya dengan menggunakan alif, sama dengan Abu Bakar tadi. Kita panggil jadinya ya akho aliyin, wahai saudaranya Ali. Alinya ini majrur ya, sebagai mudhof ilaih. Kemudian yang kelima adalah al-alim, orang yang mengetahui. Nah, ini adalah kategorinya yang mana? Kategorinya yang ini. Ma'rifah dengan menggunakan alif lam. Jadi di al-alim itu ditambahkan al. Ya. Berarti di sini kalau kita mau memanggil dia, ya, harus bentuknya rofa dan kemudian didahului oleh salah satu dari sini. Mana yang sesuai dengan mudzakkar atau muannas. Karena al-alim itu mudzakkar, maka kita bisa nambahkan ayyuha atau hadza. Jadilah ya ayyuhal alimu ataukah ya hadzal alimu. Kemudian berikutnya yang keenam, al-mudarrisatu, pengajar perempuan. Pengajar perempuan. Jadi jenisnya sama ya tadi. Di sini dipanggil itu ada alnya. Jadi untuk wanita ya, untuk muannas yang ditambahkan adalah ayyatuha atau hadhihi. Jadi kalau kita panggil ya ayyatuhal mudarrisatu ataukah hiya hadhil mudarrisatu. Berikutnya naimun alas sariri, yang tidur di atas kasur, ya, di atas tempat tidur. Nah, di sini bentuk dari naimun alas sarir adalah yang mana? Ya, dia adalah syibhul mudhof, ya, syibhul mudhof. Sehingga munadanya adalah nasab, ya. Ya naiman alas sariri, wahai orang yang tidur di atas tempat tidur. Kemudian berikutnya mujibat da'awat, yang mengijabahi doa-doa, ya, yang mengabulkan doa-doa. Nah, ini jenisnya yang mana? Ya, jenisnya adalah mudhof ilaih, ya. Sehingga i'rab munadanya harus nasab. Ya, di sini pas sebetulnya sudah nasab. Kita tambahkan ya saja. Ya mujibat da'awat, wahai yang mengabulkan doa. Berikutnya muslimun, ya. Muslim ini adalah nama orang. Nama tunggal bernama Muslim. Maka kalau kita panggil dengan menggunakan huruf nida, jadi dia mabni di atas rofa, ya muslimu. Kemudian yang terakhir sami'ud doa, yang mendengar doa, ya, mendengar dan menjawab doa. Nah, ini sama dengan mujibat da'awat, yaitu adalah bentuknya mudhof ilaih, ya. Bagaimana kalau dipanggil dengan menggunakan ya sami'ad doa, wahai yang mendengar doa-doa. Ya. Jadi as-sami itu sami di sini dinasabkan, sementara ad-du'a sebagai mudhof ilaih dia majrur. Tapi ya demikian
ringkasan jawaban dari latihan soal munada, moga-moga dapat dipahami.